Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Kartika Salsabila, TP 155 dari Universitas Indonesia PGRI, jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan ODO vs SAP. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu ODO itu apa sih? ODO ini adalah sekumpulan perangkat lunak manajemen bisnis yang antara lain meliputi CRM, e-commerce, penagihan, akuntansi, manufaktur, gudang, manajemen proyek, dan manajemen stok. Versi community adalah sebuah perangkat lunak bebas yang dilisensi di bawah GNU LGPL v3. Selanjutnya SAP. SAP adalah sebuah singkatan dari System Application and Product in Data Processing. Perangkat lunak ini berbasis Enterprise Resource Planning yang banyak dimanfaatkan untuk mendukung operasional harian dari suatu bisnis. Di samping itu, SAP adalah sebuah software dengan fitur yang dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan berbagai kebutuhan yang berhubungan dengan aktivitas harian perusahaan. Nah, cakupan akses user ODO ini perbedaannya dengan SAP yaitu ODO dapat di-deploy secara cloud dan on-premise. Saat ini ODO telah dipakai oleh lebih dari 5 juta pengguna di lebih dari 120 negara dan memiliki 2.550 partner di seluruh dunia. Cakupan akses user pada platform ODO merupakan batasan-batasan dari pengguna dalam menggunakan platform ODO. ODO sendiri memberikan cakupan akses user yang dapat dikonfigurasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Berikut merupakan pembagian dari cakupan akses user ODO seperti super user, administrator, terus user, dan publik. Sedangkan cakupan akses user SAP Business ini dapat dideploy secara on-cloud atau on-premise. Sistem ini juga terintegrasi dengan SAP HANA Platform yang terkenal dengan konsep in-memory computing, serta memiliki keunggulan dalam hal business intelligence yang memungkinkan user di perusahaan Anda untuk melakukan analisa secara lebih cepat dan akurat. Nah, saat ini SAP Business One telah dipakai oleh lebih dari 60.000 perusahaan di seluruh dunia, tersedia dalam 28 bahasa dengan 44 versi lokalisasi dan memiliki 800 partner yang telah disertifikasi oleh SAP di lebih dari 150 negara. Untuk Indonesia, SAP telah memiliki SAP Indonesia sebagai perwakilan dari SAP yang berlokasi di Jakarta. Biaya yang dikeluarkan oleh ODO ini ada tambahan biaya untuk konsultan training, manajemen, proyek, super email, dan telepon, konfigurasi, bantuan import data, one-sheet consulting, penyusuan atau laporan dan alur kerja, serta developing. Untuk biaya on-premise software ini ada di sekitar 25 juta per tahunnya. Biaya untuk kode itu sekitar Rp 3.500.000 per bulan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan oleh SAP, dia harga software SAP itu 185 juta termasuk 3 user. Untuk versi basic hanya inventory, accounting, purchasing, dan sales. Terus ada 1.740 miliar atau 820 juta untuk lisensi, plus 920 juta untuk konsultasi dan implementasi paket lengkap, dan 15 user. Terus biaya setelah itu business yang cocok dikeluarkan ODO. Yang pertama ada bisnis manufaktur. Di sini ada penjelasannya. ODO dapat membantu bisnis manufaktur mengolah proses, produksi, dan manajemen inventaris, termasuk manajemen rantai pasokan, pengadaan, produksi, dan distribusi. Yang kedua ada bisnis jasa. ODO dapat membantu bisnis jasa dalam manajemen proyek, penjadwalan, dan pelacakan waktu untuk proyek, serta manajemen kontak dan faktur. Terus juga ada bisnis retail. Bisnis retail ini ODO dapat membantu bisnis retail dalam manajemen stok, pesanan, dan manajemen persediaan. Terus juga ODO juga bisa bisnis layanan keuangan. Dia dapat membantu melayani
Keuangan dalam manajemen keuangan, pembayaran dan faktur, serta manajemen anggaran dan laporan keuangan. Terus ada bisnis e-commerce. Odoo dapat membantu bisnis e-commerce dalam manajemen pesanan, pelacakan inventaris, pengiriman, dan pembayaran. Juga ada bisnis teknologi. Odoo dapat membantu bisnis teknologi dalam manajemen proyek, manajemen sumber daya manusia, dan manajemen anggaran. Sedangkan bisnis yang cocok dikeluarkan oleh SAP ini biasanya menggunakan software SAP adalah perusahaan besar yang memiliki pasar global. Perusahaan perlu melakukan pembelian atau pembayaran lisensi tiap tahun jika menggunakan SAP. Hal inilah yang membuat SAP menjadi kategori mahal. Perusahaan yang cocok dikeluarkan SAP, yang pertama Garuda Indonesia, terus ada PLN, Persero, Pertamina, terus Telkom Indonesia, BMW Indonesia, PT Sentral Asia. Kalau untuk UX, UX Odoo sama SAP ini perbedaannya, kalau untuk UX Odoo ini tampilannya seperti ini ya, bisa dapat dilihat. Terus juga untuk tampilan UX SAP seperti ini. Terima kasih, cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.